Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faridatul Muzakirah, NIM 45. Saya ingin menerangkan sedikit tentang sejarah Imam Hambali, yaitu yang pertama, latar belakang Imam Hambali. Imam Ahmad Ibnu Hambal al-Syaibani dilahirkan di Baghdad, tepatnya di kota Meru atau Meri, pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hambal Ibnu Hilal Ibnu Asad Ibnu Idris Ibnu Abdillah Ibnu Hayyan Ibnu Abdillah bin Anas Ibnu Auf Ibnu Qasitibn Mazin Ibnu Saiban Ibnu Zulal Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim. Sejak kecil beliau disekolahkan kepada seorang ahli Qurat. Beliau juga belajar hadis tahun 183 Hijriah, Ahmad Ibnu Kufah pada tahun 183 Hijriah, kemudian ke Basrah pada tahun 186, ke Makkah pada tahun 187, dilanjutkan ke Madinah, Yaman 197, Syria dan Mesopotamia. Ibnu Hambal belajar dari Imam Syafi'i tentang pemahaman istinbat, pengambil hukum atau penyimpulan sebagai hukum hingga Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah berkata, Ahmad Ibnu Hambal adalah murid Imam Syafi'i. Ibnu Hambal juga pernah belajar dari Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Al-Qattan, Waqi dan lain-lain. Karya-karya Imam Hambali yaitu 1. Kitab Al-Ilal, Kitab Al-Tafsir, Kitab Al-Nasih wal Mansyuh, Kitab Al-Zuhd, Kitab Al-Masail, Kitab Fadail Al-Sahabah, Kitab Al-Faraid, Kitab Al-Manasik, Kitab Al-Imam, Kitab Al-Syaribah, Kitab Ta'at Al-Rasul, dan Kitab Al-Rad ala Al-Jami'ah. Salah satu kitabnya yang paling agung dan monumental adalah kitab yang diberi nama Musnad Ahmad Ibnu Hambal, yaitu kitab yang berupa kumpulan hadis Rasulullah SAW yang berjumlah 400 hadis. Adapun kitab-kitab yang lainnya adalah yang seperti saya sebutkan tadi, terdapat 12 kitab. Selanjutnya kitab yang disebut terakhir yaitu kitab Al-Rad ala Al-Jami'ah merupakan sebuah buku risalah dari Surat Ahmad Ibnu Hambal dalam menanggapi pendapat golongan Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah percakapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hawadis. Dalam risalah tersebut, Imam Ahmad Ibnu Hambal mengatakan bahwa golongan Jahmiyah dengan segala macam pendapatnya itu kafir dan halal dibunuh. Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal, ada juga gagasan Ahmad Ibnu Hambal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Di antara rujukan fikih Hambali adalah sebagai berikut: Mukhtasar Al-Khurqi, karya Abu Al-Qasim Umar Ibnu Al-Husain Al-Khurqi. Al-Maghni, Syarih ala Mukhtasar Al-Khurqi, karya Ibnu Qudamah. Majmu' Fatwa Ibnu Taimah, karya Taqi al-Din Ahmad Ibnu Taimah. Wiyat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wal Muntaha, karya Mar'i Ibnu Yusuf al-Hambali. Dan yang terakhir yaitu Al-Jami' al-Qadir, karya Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Harun atau Abu Bakar al-Khalal II. Kemudian murid-murid dan sahabat Imam Hambal yaitu Al-Atsram Abu Bakar Ahmad Ibnu Hani Al-Khurasani, beliau wafat pada tahun 273 Hijriah. Yang kemudian Ahmad Ibnu Muhammad bin Al-Hajjah Al-Marwani, beliau wafat pada tahun 275 Hijriah. Yaitu yang ketiga Ibnu Ishaq Al-Harbi, beliau wafat pada tahun 285 Hijriah. Yang keempat Al-Qasim Umar ibn Ali Al-Husain Al-Khiraqi, wafat pada 334 Hijriah. Dan yang terakhir Abdul Aziz ibnu Jafar, wafat pada 363 Hijriah. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Dan untuk presentasi selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar istinbat hukum Imam Ahmad Ibnu Hambal. 1. Al-Quran dan hadis. Al-Quran yaitu perkataan Allah yang diturunkan oleh Rauhul Amin ke dalam hati Rasulullah dan lafaz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah.
Hadis yaitu segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Al-Quran adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum fikih. Sedangkan sunnah adalah penjelas Al-Quran dan tafsir hukum-hukumnya. Maka tidak aneh apabila ia menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai perintis sumber-sumber bagi pendapat fikih dia. Oleh karena itu, ia menolak terhadap orang-orang yang mengambil teks-teks Al-Quran dan meninggalkan sunnah. 2. Fatwa sahabat. Setelah Nabi SAW wafat, sahabat sebagai generasi Islam pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Sahabat melakukan penelaah terhadap Al-Quran dan Sunnah dalam menyelesaikan suatu kasus. Apabila tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka melakukan ijtihad dalam menyelesaikan kasus yang disebut fatwa. Fatwa yaitu suatu pendapat yang muncul karena adanya peristiwa yang terjadi. Jadi, fatwa sahabat merupakan ijtihad bersahabat dalam menyelesaikan suatu kasus. 3. Pendapat sahabat yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Apabila Imam Ahmad Ibnu Hanbal mendapatkan fatwa dari beberapa sahabat, maka ia mengambil pendapat yang menurutnya lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia tidak pernah meninggalkan pendapat-pendapat sahabat untuk membuat ijtihad sendiri. Jika dia tidak yakin pendapat mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia menerangkan seluruh perbedaan pendapat tersebut tanpa menegaskan pendapat mana yang harus diambil. 4. Hadis mursal dan dhaif. Hadis ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian mengenai hadis dhaif pada masa dahulu tidak sama dengan pengertiannya di zaman sekarang. Pada zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal hanya ada dua macam hadis, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Dimaksud dhaif di sini bukan dhaif yang batil dan yang mungkar, tetapi merupakan pendapat yang tidak berisnad kuat yang tergolong sahih atau hasan. Menurut Ahmad, hadis tidak terbagi atas sahih, hasan, dan dhaif, tetapi sahih dan dhaif. Pembagian hadis atas sahih, hasan, dan dhaif dipopulerkan oleh At-Tirmidzi. Hadis-hadis dhaif ada bertingkat-tingkat. Yang dimaksud dhaif di sini adalah pada tingkat yang paling atas menggunakan hadis semacam ini lebih utama daripada menggunakan qiyas. 5. Qiyas. Apabila hadis mursal dan hadis dhaif sebagaimana disyaratkan di atas tidak didapatkan, Imam Ahmad Ibnu Hanbal menganalogikan atau menggunakan qiyas dalam pandangannya. Qiyas adalah dalil yang dipakai dalam keadaan terpaksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.